Halo. Kak Anto, kalau di sini Kak Kristi. Kak Kristi. Nah, hari ini kita kembali lagi mau beribadah. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kak Kristi pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pimpin Tuhan mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Saya lakukan Kristus yang ada. Saya lakukan Kristus yang ada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Saya lakukan Kristus yang ada. Saya lakukan Kristus yang ada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin kita semua bernyanyi lagu Mari Masuk, Mari Masuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita nyanyikan lagu ini ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak percaya kalian saat ini dalam keadaan yang baik. Kalian tadi sudah memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang tadi. Sekarang waktunya kita semua ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kakak ingin menyampaikan cerita firman Tuhan tentang seorang raja, namanya adalah Raja Yosafat. Dia adalah seorang raja bangsa Yehuda pada waktu itu, di mana pada waktu itu bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Yang satu beribu kota di Yerusalem, yaitu bangsa Yehuda, dan 10 suku yang lain berada di Samaria. Pada waktu itu kerajaan Yehuda ingin diserang oleh 3 bangsa, yaitu bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Edom. Ada seorang yang datang kepada Raja Yosafat dan berkata kepadanya bahwa ketiga bangsa itu yang datang dari seberang laut mati datang untuk menyerang kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan setelah mendengar kabar tentang itu, Raja Yosafat menjadi takut. Kemudian apa yang dia lakukan pada saat dia merasa takut? Dia segera mencari Tuhan. Dan dia segera memanggil bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu untuk datang bersama-sama untuk mencari Tuhan, dan dia menyerukan kepada mereka untuk berpuasa. Dan pada saat itu seluruh Israel berkumpul bersama-sama dengan Raja Yosafat. Bersama-sama mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena mereka tahu mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi bangsa yang besar itu. Dan pada waktu itu juga mereka berseru dengan sangat kepada Tuhan, karena mereka tahu mereka tidak sanggup dengan kekuatan mereka untuk mereka melawan bangsa yang besar itu. Dan di tengah situasi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, ada seorang dari orang Lewi, namanya Yahasiel. Dia dihinggapi oleh roh Tuhan, dan dia berkata kepada seluruh orang-orang yang ada bersama-sama dengan Raja Yosafat pada waktu itu, dan dia mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Sehingga mereka semua ketika mendengar kabar itu, mereka menjadi bersuka cita dan mereka memuji Tuhan. Setelah itu, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada waktu itu adalah mereka tidak perlu bertempur, mereka tidak perlu untuk berperang, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka. Sehingga mereka pada saat itu memuji Tuhan. Mereka meninggikan nama Tuhan dan menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan. Keesokan harinya, seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan, bahwa mereka harus maju dan mereka akan sampai ke tempat yaitu Gurun Tekoa, di mana mereka sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan berperang, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka. Mereka cukup berdiri untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Dan pada waktu itu Raja Yosafat menyuruh beberapa orang untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan pada saat mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan boleh melakukan pertolongan yang luar biasa. Tuhan boleh melakukan hal yang luar biasa, suatu keajaiban boleh terjadi ketika mereka boleh berperang satu dengan yang lainnya. Bangsa Amon, bangsa Moab menyerang suku Edom yang ada,
dan mereka saling bertempur satu dengan yang lainnya, sehingga semuanya mati. Dan ketika pada waktu itu bangsa Yehuda sampai ke tempat itu, dan mereka boleh melihat bahwa keadaan bangsa-bangsa yang tadinya ingin menyerang mereka, semuanya sudah mati tergeletak. Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang difirmankannya, bahwa bangsa Israel tidak perlu untuk berperang. Mereka hanya perlu untuk berdiam diri dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Dan setelah itu, mereka hanya perlu untuk berdiri di tempatnya dan melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Setelah mereka sampai ke tempat itu, mereka boleh melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, dan juga semuanya telah mati. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka mengambil jarahan dari apa yang ditinggalkan oleh bangsa-bangsa Moab, Amon, dan juga Edom pada waktu itu. Karena begitu banyak jarahan yang mereka harus ambil, sehingga mereka tidak sanggup untuk membawanya. Sampai 3 hari mereka harus memungutnya, sampai semuanya boleh mereka bawa pulang ke Yerusalem. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Yehuda pada waktu itu, karena seorang raja yang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menolong dengan ajaib. Begitu juga adik-adik yang di rumah, kakak percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, kakak percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun dalam keadaan yang susah, seperti juga Raja Yosafat, ketika dia berada dalam keadaan yang sulit, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, mari adik-adik, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada firman-Nya, dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Haleluya ya. Oke, kakak harap kalian semua boleh mengerti tentang cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kakak ingin berdoa buat kita semua. Yuk mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memberkati kami Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi situasi, menghadapi setiap keadaan yang menakutkan Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu tetap percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.